Halo, hello, hello, hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar, and I will be your host for this podcast. Hai, selamat datang kembali di podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Season 2. 2. Hai teman bergurau. Apa kabar Halo. semuanya? Baik dong, alhamdulillah. Wow, selamat datang dan kita sudah masuk di season 2 podcast Waktunya Bergurau berguru dari anak rantau. Very excited ya Nat ya untuk memulai season 2 ini. Betul sekali, kita datang kembali dengan energi yang jauh lebih besar, dengan topik-topik yang jauh lebih fenomenal. Kita mulai dari episode pertama ini nih, Da. Yes, ini dia episode pertama season 2 kita, Nat ya. Kita mudah-mudahan di season ini kita semakin banyak teman-teman bergurau yang bisa join ke kita ya, Nat ya, untuk gabung ke kita, untuk dengar cerita-cerita teman kita, ataupun untuk berinteraksi sama kita nih, Nat, di DM Instagram kita di @podcastwaktunyabergurau. Ya, oke, kalau begitu kita langsung saja. Ini dia. Yes. Episode pertama season 2 podcast Waktunya Bergurau. Hai, welcome back teman bergurau. Wah, kita sudah masuk aja nih ke season kedua. Jadi sekarang kita mencoba memberikan topik yang terbaru. Jadi sesi kedua ini kita fokus lebih ke gimana sih kehidupan teman-teman yang sedang tinggal di luar negeri atau yang sudah pernah tinggal di luar negeri tapi mereka bekerja di luar negeri itu gitu. Nah, jadi untuk episode pertama sesi kedua ini kita punya special guest karena special guest-nya ini dia sudah melanglang buana ke negara yang banyak banget. Gue aja sampai bingung kenapa dia bisa sampai kerja di beberapa negara itu. Tapi kita bakal dengerin aja langsung dari dia kenapa dia harus pindah-pindah sejauh itu, tapi at the end of the day dia balik ke Indonesia dan akhirnya sekarang dia kerja di Indonesia. Makin penasaran kan siapa dia? Ya udahlah ya, kita langsung aja kita sambut Bimo Wikanhantoro. Halo Bim. Halo Anin. Sumpah lucu. Gue baru ketawa denger introduction-nya. But it's true. It's kind of true. Hai semua. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Penting banget nih dalam keadaan seperti ini kita selalu sehat. Ya guys. Yoi. Oke, kalau begitu kita langsung aja mulai episode pertama sesi kedua podcast Waktunya Bergurau. Oke, Bimo, apa kabar, Mo? Alhamdulillah sehat-sehat, sibuk, tapi ya di masa kayak sekarang sih alhamdulillah masih punya kesibukan ya. Karena seperti kita tahu banyak juga orang yang jadi nggak punya kesibukan karena pandemi betul. ini. Ya, betul sekali. Kita selalu ingat deh untuk selalu bersyukur di situ. Betul sekali. Dan apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun juga banyak yang harus dikerjakan, tapi kita tetap mencoba untuk berkontribusi dengan podcast ini juga. Mungkin teman-teman ada yang mau cari tahu nih dari bintang tamu kita sebenarnya. Ya, langsung aja deh mending Bimo ceritain Bimo tuh dulu kerja di mana, terus kenapa bisa kerja di negara-negara itu. Gitu aja langsung. Oke. Tapi pertama-tama gue keren banget sih, apresiasi banget buat Anin ya. Lo mulai podcast ini udah berapa lah? Udah berapa episode ya? Kan udah banyak ya. Ini udah 1 bulan by the way. Jadi ya? Dan udah hampir 10 episode gitu. Keren-keren sih, dan gue juga bintang tamunya keren-keren. Informasinya juga bagus-bagus. Gue kebayang kalau zaman dulu gue baru mau mulai cari-cari kerja atau baru mau mulai buat keluar, kayaknya ini bermanfaat banget deh. Moga-moga membawa manfaat buat semua juga. Oke. Amin. Gua kenal sama kita udah kenal udah lama nih ya dari. Loh, kenapa lo nggak ceritain kenal sama gue? jadi gue kenal Anin udah lama nih guys. Iya. S1 terus kebetulan aja waktu itu S2 juga di Belanda di Delft ya Anin. Jadi Bimo ini adalah senior gue di S1 gue, itu aja intinya. Yang mana itu di ITB. Oke. Pengalaman kerja ya? Langsung pengalaman kerja nih? Iya, langsung ceritain aja.
Ya udah dulu lulus S2, terus sekitar setahun lah ya nyari-nyari kerja gitu kan. Akhirnya waktu itu end up di manajemen traineeship sih di perusahaan yang namanya TomTom. Itu basisnya di Belanda, tapi alhamdulillahnya memang waktu itu ada program yang keren banget menurut gue ya. Jadi mereka ngumpulin kayak ngundang lulusan-lulusan terbaik dari universitas terbaik di seluruh dunia. Ya, dari Cambridge, ada dari MIT, ada dari India, dari Belanda juga, Eropa ada beberapa lah. Terus kita kayak di bootcampin gitu, kayak diadu lah berbagai macam tes, mulai dari leadership, mulai dari kreativitas, mulai dari technical juga gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillahnya waktu itu gue kepilih 7 orang yang kepilih waktu itu. Nah dari situ mereka part of the offerings-nya juga traveling karena memang mereka punya operation di seluruh dunia gitu kan. Waktu kebetulan gue kebagian di mostly ya mayoritas itu di London sama di Taiwan. Nah dari tapi situlah berarti tuh awalnya mulai. tadi tuh pas seleksi yang sampai dapat 7 itu lo di Belanda kan ya? Ya kebetulan karena memang headquarter di Amsterdam. Jadi waktu itu seingat gue, semua orang tuh diterbangin ke Amsterdam gitu, sekitar berapa, 60 orang gitu finalnya. Oh, 60 dan orang lo dari satu-satunya orang Indonesia? Waktu itu iya, gue satu-satunya orang Indonesia. Wow, membanggakan Hoki doang sekali sih. kan teman-teman bergurau, luar Enggak biasa. sama sekali enggak lebay lu. Enggak, hoki doang serius. Oke, anyway waktu itu akhirnya ya itu gue ngikutin programnya. Gue sempat di station di Taipei, waktu itu gue ngurusin bagian manufacturing-nya gitu kan. Intinya gue dipelajarin lah, lo kesana lo belajar gimana cara kita manufacture. Nah, itu serunya adalah ketemu sama banyak perusahaan lain ya, karena kan seperti yang kita tahu consumer electronics itu epicentrumnya kan di area Taiwan sama di Shanghai. Nah, itulah ketemu sama orang Apple, ketemu sama orang Google yang tuh bikin Nexus segala macam. Udah gitu, gue rolling balik ke London. Nah, di London tuh lumayan 1 tahun, setengah tahun lebih lah, gue lupa inget sejujurnya. Tapi it was quite an exciting time juga di sana. Karena banyak ketemu, ya of course orang dari negara lain. Cuman lebih serunya lagi karena ketemu banyak orang Indonesia di sana. Kan PPI kan kuat banget tuh di London, di UK. Jadi lumayan sering ini sih. Karena waktu itu kan jarang banget ketemu orang Indonesia, kan lu tahu kan gimana rasanya kangen ngomong Indonesia gitu. Apalagi gue orang Jawa, harus ngomong Jawa lah tiap weekend gitu kan. Penting banget tuh. Iya banget kalau bisa stres cuy. Dan lumayan sih akhirnya di situ. Terus lanjut lagi nih, panjang loh ceritanya kalau gue satu persatu. Ya intinya aja sih, maksudnya kan berarti lo di si TomTom ini dengan ikut program itu berarti berapa tahun tuh? 2 tahun totalnya ya? 2 tahun, iya 2 tahun. 2 tahun. Nah, terus habis itu lo baru pindah ke sebuah consulting. Gue pindah satu perusahaan consulting yang lumayan gede lah ya. Terinspirasi oleh salah satu sahabat gue juga, namanya Anindya Siregar. Jadi kita juga satu kantor guys di Belanda. Tapi funny story-nya di situ gitu sih. Pada saat itu tuh gue udah beneran pengen pulang ke Indonesia. Lu inget waktu itu? Gue udah bener kayak, enggak lah, gue resign, gue pengen pulang ke Indonesia. Cuman sambil interview. Lu inget gak waktu gue balik ke Belanda terus tas gue hilang? Iya, inget banget. Dan di situ lo malah keterima kan? Iya. Jadi guys, lu bayangin ya, gue terbang balik ke Belanda cuma buat interview doang. Di jalan ada orang maling tas gue. Jadi, dan itu lagi winter ini. Winter dalam kereta, jaket gue sama tas gue dimaling orang. Jadi bener-bener baju cuma selapis. Anyway, tapi alhamdulillah membawa berkah. Akhirnya malah dan akhirnya waktu itu keterima, meskipun masih setengah hati ya, keterima diambil apa enggak. Tapi for some reason ya karena ada Anin waktu itu juga kan, akhirnya gue memutus untuk join juga di situ sih. Nah di consulting itu makin banyak deh tuh project-project yang keluar. Jadi basisnya tetap di Amsterdam, tapi waktu itu sempat ada project ke Eropa Timur juga, di beberapa negara, di Slovakia, di Ceko. Oh iya, betul. Benar. Terus traveling juga beberapa kali ke Belgia, pernah ke Prancis juga waktu itu, project-project kecil. Sampai 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu terakhir project gue itu di Dubai sama Abu Dhabi. Di situ ya tipikal consulting, jadi pergi Senin pulang Kamis malam gitu kan. Cuman yang ke Dubai gue tiap 2 mingguan aja sih. So it was fun sih.
Itu lo jalanin selama berapa tahun ya? 3 tahun ya? 4 tahun? Kalau yang di consulting itu sekitar 4 tahunan sih, Iya, 4 tahun. iya. Wow, Jadi ya, oke. Luar biasa. habis Berarti betul. total tuh lo punya pengalaman kerja di luar negeri, kalau bisa dijumlahin sekitar 6 tahun ya, Mo ya? 6 tahunan sih, benar. Oke, oke. Sekarang kenapa sih sebenarnya ketika di awal, ya mungkin balik lagi ke ketika lo lulus S2 kali ya, karena kan lulus S2 sebenarnya lo ada pilihan untuk balik ke Indonesia dan kerja di Indonesia, Ya, tapi lo memilih saat itu untuk mencari apply-nya juga ke perusahaan-perusahaan di luar kan gitu, di Belanda juga saat itu kan lo ngambil S2 di Belanda gitu. Nah, kenapa sih motivasinya tuh apa sih? Mungkin lo bisa share dan um, proses apply-nya juga akan seperti ya, apa gitu Pak Sana. Silakan. ya, ya, ya. Kalau dulu sih habis lulus, jujurnya kan karena ada beberapa temen lah ya di Belanda juga udah kerja gitu kan, ada lu juga dulu. Terus lu juga ada temen yang deket juga, lebih deket daripada lu itu kan di Belanda juga. Jadi waktu itu gue mikir juga, why not untuk, for me to extend di sana juga. Cuman, of course by the end of the day, gue consult sama nyokap sih, karena kan bokap udah almarhum, jadi nyokap sendirian gue tanya, gimana nih kira-kira nyokap gue waktu itu ngasih restu, even push sih sebenarnya, udah lu sana dulu aja deh, cari pengalaman baru lu balik gitu. Nah itu mungkin titik awalnya di situ ya. Kalau masalah apply, orang pasti punya preference sendiri-sendiri ya. Kalau ini kemarin gue juga habis ngisi webinar sih beberapa hari yang lalu, looking back, mungkin dimulai dari kita mengenali diri kita sendiri ya. Lo tuh sebenarnya tuh apa sih yang lo cari dalam hidup ini gitu kan. Kalau kita S1 engineering, S2 gue juga masih engineering gitu kan. Cuman deep down inside menurut Myers-Briggs gue tuh ESTJ gitu kan, lebih ke arah extrovert, sensing, thinking sama judgmental, lebih cocoknya, dan gue juga mengamini sih, gue tuh lebih thriving kayaknya di antara teknis dan bisnis gitu kan. Nah makanya waktu gue ngelamar kerja pertama kali, gue agak menjauh tuh dari role-role yang full technical. Ada sih berapa kali gue ngelamar juga, udah sampai ke mode interview segala macam juga. Cuman emang kayak, aduh, I don't think I actually want to do this. Nah di situ tuh kebetulan gue dapet yang tadi Global Graduate Program. Jadi emang satu adalah sesuai, dia kan satu consumer electronics ya, which is look at sampai sekarang pun consumer electronics masih menjadi raja dunia gitu kan, Apple, Google. So cukup menarik buat gua, ada sisi engineering-nya, ada sisi bisnisnya juga gitu sih. Nah di situ juga kalau gua boleh kasih tips and tricks, pertama adalah lo harus mengenal diri lo sendiri, dua potensi lo tuh di mana sebenarnya gitu kan, dan ketiga juga lo cari aja yang memang sesuai dengan ini lo sih. Nah sekarang kalau misalnya tata caranya meng-apply nih, jangan diikutin sih. Kalau gue dulu emang agak ngaco karena gue cuman ngelamar apa yang gue pengen gitu. Jadi selama lamaran gue belum dibalas ya gue nggak ngirim lamaran yang lain sih. Karena emang as simple as gue males aja sih. Interview banyak-banyak. Oke, makanya kalau ini jangan ikutin ya guys. jangan ikutin. Tapi emang ada, ternyata along the way gue baru tahu bahwa banyak juga orang yang kayak gue gitu, kayak yang lama satu aja. Kalau ya emang karena kita pengennya di situ sih. Gitu, iya. Tapi sebenarnya ketika lo melamar itu kan lo nyari-nyari perusahaan ya. Ya mungkin lo tipe orang yang emang milih satu dulu, kalau satu nggak keterima baru lo move on ke perusahaan yang lain gitu. Tapi salary juga jadi base ini lo nggak sih ketika lo memilih, oh gue mau masuk perusahaan ini, tapi lo nanya-nanya dulu nih ke orang-orang, atau nggak lo browsing dulu, ini salary-nya kira-kira berapa ya? Atau lo benar-benar only focusing on yang tadi lo bilang itu, sebenarnya di diri lo tuh sebenarnya pengennya apa, kayak gitu. Oke. Ya, gue nggak akan munafik ya bilang bahwa salary nggak menjadi pertimbangan. Cuman kalau pastinya ya, uang. Lo tahu kan betapa cintanya gue sama uang gitu kan. Oh my God, oke, fine. Balik lagi tadi siapa yang kita cari ya. Kalau gue tuh ternyata setelah gue mirip sama yang dibilang sama Jack Ma itu loh. Gue nggak pernah terlalu berpikir panjang sih sampai umur 30. Karena waktu itu kan gue juga ini agak personal juga sih. Gue bilang bahwa gue nggak mau nikah sampai sebelum umur 30. Artinya apa? Emang gue pengen bebas bereksplorasi gitu kan. Bukan cuma dalam hal personal, as in relationship, tapi juga dari sudut pandang profesional gitu. Gue pengen tahu, pengen belajar sebanyak-banyaknya. Terutama ketika setelah lulus S2 itu kan gue cerita juga pivot kan, dari yang awalnya gue pure hardcore engineering gitu kan, tapi gue nggak terlalu pengen, jadi ya udah. Nah,
Waktu itu memang apa ya, balik lagi apa yang pengen gue cari. Gue nggak pengen engineering, dan itu dapatnya enak banget. Kalau gue looking back, dan sekarang gue bisa bilang in hindsight ya, gue nggak terlalu mikir tentang salary sih waktu itu. Benar-benar purely gue tahu programnya, tahu company-nya seru segala macam. Dan ternyata alhamdulillahnya, namanya tadi berkat doa ibu kali ya, kalau direstui nama ibu. Itu terpenting dari segalanya ya. Nah itu waktu itu kebetulan memang salary gue di atas beberapa opportunity sebelumnya sih, dan lumayan jauh. Oke. Wow. Ya gue ngasih angka aja nggak apa kali ya. Wow. Nggak, biar jadi reference aja gitu. Mungkin bisa jadi reference juga kan gitu. Ya bisa. Betul. Nah, juga. Jadi kalau on average waktu itu seingat gue ya, diskusi di tempat lain itu sekitar around 36,000 euros gitu kan per annum. Ini tuh kalau gue nggak salah offeringnya sekitar 42 atau 44.000 gitu per annum. Jadi quite significant sih di situ. Dan ternyata memang itu it goes a long way ya. Perusahaan-perusahaan selanjutnya pun kan jadinya karena kita ada incremental, dan ketika kita pindah perusahaan pun pasti mengikuti standar yang sebelumnya. So in my opinion, di luar dari pengalaman segala macam, kayak starting point lo di salary itu penting banget. Oke, berarti tetap harus mikirin salary juga, tapi bukan karena lo income lo berapa, tapi itu jadi buat pikiran nanti ke depannya ya. Maksudnya ketika lo moving ke next company, itu yang bakal jadi batu loncatan lo juga gitu kan. Banget. Ya. That's a good point. Ini santai-santai aja nih. Kayak zaman dulu aja waktu gue pindah ke konsultan kan lo juga tahu, maksudnya standar gaji gue kan beda dengan yang lain kan di level kita waktu awal kan. Iya. Itu cukup menjadi perdebatan juga pada zamannya. Anyway, oke. Tapi ini interesting banget sih. Maksudnya buat ngomongin salary terus persiapan gitu kan, buat apply itu pasti banyak banget, dan apalagi ini kan buat bahas kerja di luar negeri ya. Nah, apalagi kan kalau kerja di luar negeri pasti lo harus mikirin lagi visa, working visa lah, kayak gitu kan. Nah, sekarang mungkin lo bisa share juga nih, kalau dari pengalaman lo, apakah sebenarnya tuh emang harus ada di Belanda atau harus ada di luar negeri, di negara yang si company itu lo apply, atau sebenarnya dari Indonesia pun sebenarnya bisa-bisa aja, karena jadi gini, teman-teman bergurau kan pasti banyak yang dia sebenarnya masih ada di Indonesia, tapi dia pengen tuh kerja di US lah, kerja di Belanda. Itu tuh masih memungkinkan nggak sih? Gitu. Mungkin lo bisa elaborate. Menurut gue sih memungkinkan banget ya. Karena dulu along the way, journey gue 6 tahun ke belakang, gue banyak ketemu sama orang-orang yang apply-nya juga dari Indonesia sih. Indo ya? Jadi dari Indonesia mereka pindah ke sana, visa segala macam diurusin. Karena as long as perusahaannya butuh lu, dan emang skillnya bisa di-provide sama teman-teman semua ya, menurut gue sih mereka cukup fair kok dalam hal pervisaan atau dalam hal compensation and benefit. At least yang gue rasain dulu ya. Terus tadi juga lu nge-touch tentang visa ya, betapa ribetnya. Itu gue ngerasain banget sih. Punya visa hijau itu, it's honestly it's a blessing, right? Karena gue alhamdulillah terlahir di Indonesia, gue happy banget terlahir di Indonesia. Cuman at the same time juga it's a curse sih. Ketika gue harus pindah ke kanan ke kiri itu, perusahaan langsung tahu, si Bimo, aduh ini harus ngurusin 3 bulan advance nih karena paspornya hijau gitu kan. Terakhir waktu di Dubai juga sama, harus kesana kesini ribet gitu. Dibandingin dengan teman-teman kita yang mungkin yang orang Amerika atau orang Eropa, di mana mereka dengan mudahnya bergerak ke kanan kiri atas bawah gitu. Iya. Itu sih. Tapi regardless, balik lagi ke tadi sih, kalau asal kita memang punya skill, asal kita memang bisa memberitahukan orang atau menunjukkan bahwa memang kita punya value, menurut gue sih orang di luar amat sangat objektif ya cara menilainya. Amat sangat sportif banget kok. Oke, berarti ini buat teman-teman bergurau juga, jadi jangan melimitkan mimpi lo, karena kalau misalnya emang lo bermimpi untuk bisa kerja di luar negeri, dan lo pede sama skill lo, ya udah, go for it aja, ya kan, Mo? Pasti masalah perdokumentasian atau visa, kemarin juga sempat ngobrol sama yang Kathy di episode yang sebelumnya tuh, mereka kan kerja juga nih sekarang di US, mereka bahas juga sih itu tentang working visa tuh emang salah satu yang emang harus di-prepare aja sebelumnya, dan ya mungkin takes time aja kali ya. Yap. Cuman emang ya
mungkin gue kasih contoh yang spesifik ya. Waktu gue di London itu salah satu itu menjadi isu juga gitu, karena di London kan mereka juga lagi mengetatkan ini ya imigran gitu kan. Oh iya, mereka iya. pakai sistem poin. Iya, mereka tuh pakai sistem poin gitu loh. Jadi kalau misalnya lo orang EU, lo poinnya lebih daripada orang-orang EU dan kawan-kawan. Dulu itu jujur sempat jadi kendala besar karena by the end of the day mau udah kita tambahin segala macam poin dan segala macam masih belum bisa menembus gitu kan. Dan jadinya perusahaan gue coba cari-cari cara gitu deh. Meskipun akhirnya juga didn't go through sih. Itu salah satu yang jadi mimpi buruk gue sih sebenarnya dalam hal perpisahan itu. Tapi lo akhirnya dapet kan? Maksudnya akhirnya dapat. Cuman waktu awalnya tuh isu kan akhirnya kan kenapa gue waktu itu ngakalinya udah gue terbang bolak-balik aja dari Amsterdam London dulu gitu untuk sampai visanya keluar. Iya. Oke. Ya, harus ada effort sedikit lah ya pastinya. Yoi. Demi pengalaman, bro. Iya, betul sekali. Nah, ngomongin pengalaman, sekarang kita mau ngebahas, kan lo ada di beberapa negara nih. Tadi kan ada di Dubai, di Taiwan, London, Belanda. Nah, dari semua itu, bahkan lo pernah di Eropa Timur juga gitu. Gimana sih negara yang menurut lo tuh paling berkesan? Dari working environment ya, point of view-nya. Iya. Tough questions ya. Karena gini, maksud gue, mungkin gue ceritain aja kali ya kesan gue terhadap masing-masing negara tadi, karena culture orangnya tuh ya, culture ini ngaruh banget ke culture pekerjaan gitu kan. Kalau di Belanda itu orang tuh lebih matrix lah ya, nggak ada hierarki gitu kan, jadi orang open sekali gitu. Di Inggris juga mirip. Nah, di Inggris itu Eropa, cuman ada gaya kitanya tuh. Mereka tuh julid orang-orangnya. Jadi kalau misalnya meeting, iya aja, tapi di belakang suka ngomongin di belakang gitu kan. Jadi banget lah. Pada zamannya teman-teman yang di London juga atau di Inggris pasti ngerasain mirip lah sama gua. Nah, kalau Eropa Timur itu lebih manageable menurut gua karena orangnya saklek, mirip lah sama Belanda, tapi mereka caranya halus gitu. Nah, yang lucu gini, makin ke timur itu makin mirip Indonesia. Waktu di Taiwan itu, tipikal kita kan datang jam 8 atau jam 9, kerja keras, pulang jam 5 gitu, jam 5 berdiri gitu kan. Nah, kalau gue bandingin sama dulu kolega gue yang di Taiwan sama orang Chinese mainland, mereka tuh datangnya pagi jam 8, habis itu makan siang. Habis makan siang tuh tidur cuy, di meja tuh tidur. Jadi kayak ada nap time-nya gitu? Oh, jadi makan siang itu kan keluar biasanya kan, gue dijakin gitu. You know Taiwan bubble tea, right? I mean, ini salah satu alasan kenapa gue kegilaan tentang bubble tea. Oh my God. It's their national treasure. Itu national treasure. Banget. Dan mereka tuh nggak pernah miss nih, jadi makan mereka bubble tea itu, yang which is gue kebayang juga habis makan gede kayak gitu, pasti ngantuk kan. Dan mereka balik ke meja, di mana gue lanjutin kerja itu kan dengan melawan kantuk 1-2 shot espresso. Mereka nonton drama Taiwan gitu, drama Korea, sambil tidur di meja. Gila ya. Dan bosnya nggak ini ya, maksudnya nggak negor gitu ya? Nah, ini mereka itu nggak ditegur karena emang itu kayak budayanya mereka lah. Tapi isunya buat gua, ketika gua mau pulang jam 5 atau jam 6 itu, lama-lama ternyata bosnya gedek. Dia bilang, lu harusnya pulang lebih malam gitu. Jadi dia maksa gua untuk, ya lu ikutan tidur siang aja katanya. Nyuruh lu buat tidur siang, oh my God, itu kocak. Ya, gue sudah tidur siang cuy, parah kan. Tapi anyway, itu sebenarnya itu lumayan berkesan juga buat gue. Tapi secara kerja mereka kerja sangat keras juga. Nah, yang terakhir kemarin di Dubai just being Dubai, right? I mean, everybody's rich, nobody gives a damn about money gitu kan. Mereka punya duit segala macam. Jadi buat mereka tuh kerja adalah cuma ngabisin waktu luang. Wow, luar biasa. Harus mengisi waktu ya, buat mengisi waktu mereka. With their Ferraris, with their Bentley and stuff. Jadi bukan maksud gue rasis, tapi di sana itu beda antara orang lokal sama orang imigran lokal, as in the Emiratis gitu. Emiratis ekspektasinya adalah mereka datang cuma buat ngisi waktu luang, tapi posisinya selalu tinggi-tinggi decision makers gitu kan, SVP, VP, director. Biasanya Emiratis, sedangkan working levelnya biasanya orang India, Pakistan, ataupun orang Eropa, dan orang Indonesia sih. Nah, di situ gue ngerasa banget ada kayak segregation, meskipun gue lebih ada di spektrumnya orang ini ya, buat di pandangan mereka lebih orang bule. Oh ya, funny story, gue udah cerita belum sih? Jadi, ini jangan pernah malu dengan ke-Indonesiaan lu, by the way, guys. Oh, wow, ini juga penting banget nih. Yoi. Jadi,
engagement pertama gue dengan klien di Emirat itu sama ya di Bagus Telco di sana lah, gue nggak sebut namanya. Iya. We had conference call, terus kan mereka tahu gitu gue, lead consultant dari Belanda, gini gitu ngobrol juga oke lah. In a sense mereka open dan mereka menerima ide gue, so I'm quite happy gitu kan. Nah terus terbanglah gue ke Dubai waktu itu, ketemu sama SVP dan CTO gitu. Pertama kali ketemu itu quite a funny story sih. Kenapa? Pas mereka ngeliat gue itu kaget banget habis handshake. Oh lu yang namanya Bimo gitu. Iya. Terus mereka kayak diem lihat-lihatan gitu kan. Ternyata usut punya usut setelah after the project jalan berapa lama, gue tanya, lu kenapa lu kaget ketemu gue gitu kan. Nah, karena gue ngobrol sama lo, orangnya saklek gitu kan, dan in a sense ya, quote-unquote, ini saya berilmu lah, segala macam, dan itu kan lo dari Amsterdam. So, I was expecting you to be more blonde dan bermata biru sih tadi. Jadi pas udah datang, lo kulitnya coklat, gue kayak kaget, lo ini orang yang bener gak sih? Astaga, jadi ya udah ya. Jadi lo jangan... Tapi itu menjadi salah satu ini ya, pelajaran buat gue juga bahwa look, by the end of the day, orang pasti akan melihat lo berdasarkan fisik, itu masih menjadi suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri lah. Cuma tetap aja kita selalu yakin dan sama kemampuan kita sendiri, karena by the end of the day orang Indonesia juga pinter banget gitu, terutama yang di luar. Itu sih. It's quite a funny story, but hey, people learn, right? Wow, luar biasa ya, pengalaman tiap negara tuh kayaknya berkesan gitu semuanya. Jadi kalau bisa ditanya yang paling berkesan, ya semuanya sih kalau menurut gue, kayak masing-masing punya cerita. Semua sih. Orang culture-nya beda-beda banget, dan itu memang menjadi suatu harta yang gue treasure sampai sekarang sih. Nah, ngomongin tentang culture, ketika lo udah di beberapa negara itu, ada nggak sih budaya yang setelah lo kerja di sana, ketika lo akhirnya dari Dubai itu memutuskan untuk kembali ke Indonesia, ada nggak sih budaya pekerjaan yang lo bawa ke Indonesia, dan itu apa gitu? Good question as well. Menurut gue sih semua ya, ini a little bit of this and that. Maksudnya gini, waktu of course mayoritas culture atau cara kerja gue kan pasti di-drive sama negara induk semang kita kan, which is Belanda gitu. Karena kan tiap berapa minggu juga gue pasti balik ke Belanda, ketemu sama kalian lagi gitu kan. Ya pasti akan direct segala macam. Cuman begitu gue balik ke Indonesia, which is tahun 2018 ya, gue cerita dikit aja, gue balik ke Indonesia, join Telkom family, ketemu lagi sama teman-teman lama gitu kan, join Telkom family, sebelum akhirnya sekarang gue pindah di Pegadaian, di financial institution. Awalnya gue emang bawa yang hardcore ini ya, saklek, keras, nggak ada nyaling-nyaling gitu kan. Cuman gue semakin sadar kesini bahwa it doesn't work like that. Terutama karena sekarang gue kerjakan di bidangnya yang transformation ya. Transformation is always about people and technology gitu kan, bukan cuma tentang teknologi doang atau prosesnya doang gitu. Nah disitulah gue mulai menggabungkan tuh, ada kadang-kadang gaya Belandanya, gaya Eropanya keluar, kadang-kadang gaya Arabnya keluar, kadang-kadang gaya Taiwannya juga keluar gitu. Karena it actually works gitu. Di Indonesia itu kan orang beda-beda ya, Sabang sampai Merauke. Cara orang Jawa juga beda sama orang Batak. Lu orang Batak kan maksudnya ketawa juga wah gitu kan. Kalau orang Jawa kan lebih tadi kayak orang London gitu, kayak orang Inggris gitu kan di belakang. Sorry ini cuman ini kan kita stereotypical jokes aja. Iya. Nah, itu bermanfaat banget sih buat gue untuk bisa ngerubah-rubah ini juga ya cara pembawaan gue ke orang. Which is harus dilakuin sih by the end of the day, terutama kalau emang lo kerja di lingkungan BUMN ya. Karena look, BUMN is changing, right? BUMN sudah mulai berubah sekarang, mengadopsi kebudayaan baru, mengadopsi cara pandang baru, cara bisnis baru juga gitu. But it takes time. Jadi sekarang dalam masa transisi, gue juga berusaha menjembatani sih transisi itu dari the old ways ke new ways ya. So harmony is one of the key things yang harus dijaga di situ sih. Buat teman-teman yang lain juga nih, misalnya lagi dalam situasi yang sama kayak gue lagi menjembatani transisi BUMN, harmony is the key thing di situ. Luar biasa. Gitu, tuh kayaknya jadi quote episode lu sih, Mo. Harmony is the key. Soalnya kalau
kalau dari kemarin gue bukan dengar kata harmoni, gue dengar katanya sinergi gitu. Jadi ini salah satu bendahara kata baru lagi buat gue. Anyway, setelah lo tadi udah mulai ngomongin juga bahwa lo balik ke Indonesia dan kerja di Pegadaian, yang mana Pegadaian itu adalah salah satu BUMN terbesar di Indonesia juga di bidang keuangan. Gue boleh tanya nggak sih sebenarnya, mungkin bisa di-share juga nih, kenapa sih lo udah pindah-pindah di luar negeri, tapi ujung-ujungnya ke BUMN gitu kan? Apa ya tadi emang lo udah bilang bahwa BUMN sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai bertransformasi. Mungkin bisa kasih pandangan lah ke teman-teman di luar sana, teman-teman bergurau kita. Kenapa sih gitu? Inspirasi apa sih yang membuat lo tuh sampai akhirnya lo mau untuk mencoba bekerja di BUMN? Oke, fasetnya banyak ya. Fasetnya banyak. Satu dari sumber personal. Kalau tadi kan gue ceritain dulu waktu gue mau cari kerja di luar, gue minta izin nyokap gue gitu kan. Sekarang juga sama sih. Gue nanya sama nyokap gue, Mam, gimana nih enaknya nih? Nah, pada saat itu nyokap gue yang bisa selalu ngomong, udah lu di luar dulu. At that point of time, dia langsung ngomong, udah lu pulang aja. Nanti dia berubah. Mungkin ya dia udah lama pengen temen sama anak-anaknya kali. Karena kebetulan kan, ini personal dikit, keluarga gue kan terpisah-pisah tuh. Adik ipar gue kan dulu juga di Eropa, terus waktu itu balik ke Indonesia bentar setahun, terus sekarang lagi di Australia gitu. Abang gue lagi dari Jogja, jadi emang jarang banget ngumpul. Nah, mungkin kayaknya saatnya gue nih nemenin nyokap gue. Waktu itu juga gue nikah kan sama istri gue dokter. Ya udah dia juga pengen spesialis gitu kan. Dia udah dapet beasiswa segala macam. Akhirnya ya udah, gue juga mutusin itu juga sih untuk balik ke Indonesia. Nah, kedua adalah dari sudut pandang profesionalnya kenapa spesifik ke BUMN? Karena dulu gini sih, terakhir tuh di Dubai, gue kan deploying analytics platform, di orang Emirati kan selalu pengen yang the most gitu kan, bikin gedung yang tertinggi, bikin jalan tol yang terbesar, bikin ini. Nah, mereka juga waktu itu memang mimpinya bikin the most sophisticated big data platform in the world gitu. Nah, gue menjadi salah satu inisiatornya di situ kan, kerjasama juga dengan beberapa yang lain. Nah, at that point sebenarnya gue mikir lah, ini gue ngebikin begini, namanya juga pasti akan muncul gitu kan. Let's be honest, orang pasti ngomong ini bikinan orang Dubai gitu, meskipun none of the ini lo audiens lo orang luar juga nggak sih? Bahaya nih gue ngomongin. Iya dong, pastinya dong lo sama Emiratis. Ya. Yang ngedenger tuh ada di seluruh dunia loh. Oh iya, oke, cool. Nah, anyway, waktu itu gue mikir gini sih, ya udah daripada gue ngabisin di sini, ini kan istilahnya ada ya dalam dunia profesional ya, brain drain, kalau kalian teman-teman pernah dengar juga gitu, brain drain. Banyak banget kan tenaga-tenaga ahli kita yang udah kerja di Amerika lama gitu, but by the end of the day ya it is what it is. Nggak akan ada yang gaul, ini orang Indonesia loh gitu. Nah udah, lalu gue mikir kayak gue harus balik ke Indonesia, dan kalaupun gue balik ke Indonesia ya sekalian aja nyemplung, jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau emang pengen merubah satu sistem, kalau bukan first of all, kalau bukan kita siapa lagi? Dulu juga kita orang profesional, di mana sih kita bisa bersumbangsi kan? Itu artinya di BUMN. Nah itulah akhirnya gue mencoba masuk ke BUMN gitu sih kira-kira. Awalnya lo ya. Panjang juga ya ceritanya sampai akhirnya lo memutuskan untuk bekerja di BUMN tuh luar biasa juga sih. Mungkin ada. Iya cuy, nggak kebayang. Maksudnya teman-teman juga pasti bisa ini nggak sih, bisa relate lah. Di Indonesia kerja swasta aja mikir berkali-kali kan untuk join BUMN quote unquote gitu ya. Ya. But it is what it is. Kalau bukan kita siapa lagi? Wow. That's the point, guys. Jadi buat teman-teman bergurau, kalau bukan lo, siapa lagi? Kalau lo mau join BUMN, bisa banget. Bisa di-drop di email saya CV-nya. Lo jadi ini sih, jadi hiring. Bisa. Anyway, tapi sebenarnya podcast ini juga bisa jadi platform untuk membantu teman-teman semua juga. Kalau misalnya ada yang butuh reference mungkin, ya bisa langsung dihubungi ke podcast kita, nanti kita kasih tahu emailnya Pak Bimo ini ya. Kayak gue tua aja Pak Bimo, sialan lu. Mas Bimo, ya udah. Anyway. Nah, itu lebih enak. Apa lagi nih? Mau cerita apa lagi nih? Apa terserah dong. Bisa aja kita cerita-cerita
kekonyolan kita dulu, cuman kan nggak enak dengerin. Oh, udah. Kalau itu tuh ya. Jangan kalau itu ya. Anyway, teman-teman bergurau, karena ini ngobrolnya sebenarnya udah cukup panjang dan durasi kita juga ini sebenarnya udah lumayan panjang juga ternyata dengan bintang tamu yang hanya satu orang ini, dan kita udah banyak banget nih kayak dapet insight. Mungkin last question lah ya. Intinya tuh dari lo sebagai seseorang yang sudah punya international exposure, international experience gitu ya. Yes. International man of business. Oke. Ya, anyway, dengan lo yang mempunyai pengalaman seperti itu sampai akhirnya lo balik ke Indonesia, ada nggak sih yang bisa diceritain ke teman-teman bergurau, tips dan trik supaya teman-teman bergurau bisa mengikuti jejak lo, atau mungkin lo punya rekomendasi lain gitu sebagai penutup untuk episode ini? Berat ya mengikuti jejak gue. Bukan mengikuti jejak gue, maksudnya ini gue menceritakan tadi kan gue ceritain beberapa poin gitu kan. Gue cuma summarize-in. Satu adalah kenalin diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh orangnya seperti apa gitu kan. Banyak banget tuh tool yang bisa kita pakai gitu. First of all disclaimer, gue bukan konsultan HR, gue bukan psikolog juga gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba gue tanya berapa harga segala macam, quotation segala macam, enggak. Karena lo dulu pernah disangka itu ya, Mo ya? Yes. Karena dulu Ani juga tahu dulu kan gue sering banyak banget orang yang datang ke gue untuk nanya masalah karir segala macam ya. Gue sih ngobrol-ngobrol aja, mau nggak usah minta bayaran segala sih. Anyway, satu adalah kenalin diri kita. Kenalin diri kita itu banyak toolingnya di luar sana. Kan ada MBTI, kalau misalnya ada yang Gallup itu juga. Jadi lo kenalin lo tipenya apa gitu kan. Apakah ESTJ, apa INTJ, segala macam. Dua juga yang Gallup itu untuk identify strengths kita di mana, weakness kita di mana gitu kan. Nah dari situ tergantung umurnya, where you are in life, lo lakuin sesuai plan. You just have to stick with the plan, right? Kalau gue sih sampai umur 30, tadi yang gue bilang juga, gue belum pengen berkomitmen, gue pengen belajar sebanyak-banyaknya. Example aja dulu, misalnya, waktu di TomTom kan gue nggak punya UX experience sama sekali sih, kayak gitu kan. Tapi kan gue harus, engage juga dengan calon customer, gue mystery shopping segala macam. Jadi gue cari dulu, ada orang yang ahli UX gitu kan, gue cold call aja tuh, gue email, gue ajakin ngopi gitu kan, yang penting gue dapet ilmunya dia. Gue juga tuh di consulting dulu kan, budgetnya almost limitless ya untuk training, cuman di Gartes menurut gue sih, waktu itu gue cari orang-orang yang emang sudah menjalani project-project, nah itu gue ajakin ngobrol aja, ngopi kayak, I don't know, just do some sort of discussion sama mereka. Nah dari situ, kayaknya kalau udah set dalam hal apa yang pengen kita tuju sih, lo harus tahu ya purpose lo in life tuh apa ya. Kalau gue sih plannya waktu itu cut off-nya di umur 30 gue harus tahu apa sih yang pengen gue lakukan dalam hidup gitu. Kalau tadi di cerita gue kan gue balik ke Indonesia tuh. Nah kalau di situ memang teman-teman pengen melanglang buana ya just do it. Jangan berhenti dan stop di satu, for example, pekerjaan atau di satu role atau di satu project gitu kan. Karena mencari pengalaman bukan berarti harus pindah company gitu sih. Iya. Dan in my opinion kalau udah umur 35-40 sih, dan lu udah tahu harus ngapain dan lu asah aja di situ sih. Lu asah keahlian. Nah, mungkin salah satu tips juga ya dalam hal, gue nggak akan bilang bahwa karir gue bagus, cuman at least gue happy menjalani karir gue gitu kan. Itu dua hal yang berbeda ya. Happy menjalani karir lo atau thriving di situ. Kebetulan ini menurut gue sih gue lumayan thriving ya. Jadi setelah lo mengenali diri lo sendiri tadi dan lo tahu strength sama weaknesses lo, lo pilih lo tuh pengen jadi generalis atau lo emang pengen jadi spesialis. Kalau emang lo pengen jadi spesialis, lo work on your strength gitu kan. Of course weaknessnya juga nggak boleh dilupakan. Tapi kalau lo emang pengen jadi generalis ya you fokus atau banyak emphasisnya adalah memperbaiki weakness lu tadi sih. Jadi for example kan gue berangkatnya dari engineering tuh, sedangkan gue masuknya ke arah produk, ke arah consulting, which is hal yang baru. Ya udah gue genjot aja di situnya biar gue jadi kayak generalis gitu sih. Dan memang itu looking back memang membantu gue banget sih di role gue yang sekarang. Gitu kira-kira. Mungkin ini agak di luar masa traveling. Ini mungkin agak di luar traveling ya. Cuman by the end of the day
the travels come with that kind of keahlian yang lu punya sih. Luar biasa. Terima kasih Pak Bimo. Terima kasih sekali waktunya. Sama-sama nih. Luar Ini biasa. honornya ditransfer udah ada belum? Ini nomor rekeningnya udah. Bayarannya mahal ya. Ini 1 jam taping tuh bener-bener udah langsung rekening langsung nih transfer ke sini, harganya segini. Dia udah ada fee-nya sendiri. Ya. Oke, teman bergurau, terima kasih. Terima kasih yang sudah ngedengerin. Thank you juga buat Bimo yang udah sharing dan ngobrol-ngobrolnya. Intinya adalah yang bisa gue summarize juga, pertama lo harus kenal diri lo sendiri dan jangan pernah takut untuk growing dan jangan pernah takut untuk mimpi dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dimanapun kalian berada, baik itu di Indonesia ataupun di negara lain gitu ya guys. Betul. Oke, kalau begitu teman bergurau, terima kasih yang udah ngedengerin, terima kasih juga buat yang udah ngasih saran, kritik, masukan, dan request kira-kira negara atau universitas yang mau dibahas di episode podcast selanjutnya. Kasih tahu aja ke kita, langsung DM ke Instagram kita @podcast waktunya bergurau, dan jangan lupa dengar terus episode-episode kita, baik itu di season 2 ini ataupun di season 1, kalian bisa dengar di Spotify ataupun di YouTube channel kita. Oke, kalau begitu, thank you for listening. See you on next episode. Anindya Siregar. Jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye.